Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mentari Daud dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana angin puting beliung. Yang pertama itu definisi angin puting beliung. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Bencana ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin puting beliung yang bergerak dari lautan dapat mengaduk air laut di bawahnya dan pusat menyebabkan gelombang besar atau badai. Di pusat badai, pemata angin yang tertekan rendah dan membentuk kubah air yang tinggi. Kubah air ini akan menjadi banjir bila angin badai menghantam daratan. Yang kedua itu penyebab angin puting beliung. Penyebab terjadinya angin puting beliung secara sederhana karena adanya bentrokan atau pertemuan udara panas dan dingin, kemudian membentuk awan cumulonimbus atau CB. Penyebab terjadinya angin puting beliung yang sering terjadi musim pancaroba ini kerap terjadi pada siang hari di udara yang pengap serta awan hitam dan mengumpul. Kemudian kala awan terkena radiasi matahari, awan tersebut berubah vertikal di dalam awan vertikal tersebut karena pergolakan udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak seperti yang dilansir oleh penanggulangan bencana. Yang ketiga itu proses terjadinya angin. Itu terlihat gumpalan awan yang gelap, besar, dan tinggi. Terlihat beberapa kali sambaran petir serta terdengar suara gemuruh dan kejauhan. Bencana angin puting beliung biasanya terjadi ketika memasuki musim pancaroba, bisa terjadi saat siang ataupun sore. Fase terjadinya puting beliung memiliki kaitan yang erat dengan fase tumbuh awan cumulonimbus. Adapun fase terjadinya puting beliung yaitu pertama fase tumbuh. Dalam fase di dalam awan dengan terjadinya arus udara yang naik ke atas dengan tertekan yang sangat kuat. Pada fase ini proses terjadinya hujan belum turun karena titik air serta kristal es masih bertahan oleh arus udara yang bergerak menaik menuju puncak awan. Kedua itu fase dewasa. Pada fase ini titik air yang sudah tidak bisa lagi ditahan oleh udara akan naik menuju puncak awan. Lalu hujan akan turun menyebabkan temperatur massa udara yang turun mempunyai suhu yang lebih dingin jika dibandingkan udara yang ada di sekelilingnya. Saat arus udara naik dan turun akan menimbulkan arus geser yang memutar lalu membentuk pusaran. Semakin lama arus udara akan semakin cepat dan membentuk sebuah siklon yang menjilat bumi, dan itulah yang disebut dengan angin puting beliung. Yang ketiga itu fase punah. Dalam fase ini tidak ada massa udara yang naik, namun massa udara yang akan meluas di seluruh awan. Seiring berjalannya massa ini akan berhenti dan pertumbuhan dengan awan akan berakhir. Pada proses ini juga angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba yang siang hari dan udara panas pengap warna hitam mengumpul akibat radiasi matahari yang siang hari tumbuh dan vertikal. Selanjutnya di dalamnya awan tersebut akan bergolak arus udara naik dan turun dan kecepatan cukup tinggi. Arus udara yang turun dan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Yang berikutnya itu mitigasi bencana. Dilansir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk persiapan sebelum, saat, dan setelah bencana puting beliung terjadi. Sebelum bencana, yang pertama itu membuat rumah dan gedung yang kokoh. Yang kedua, mengetahui informasi seputar puting beliung dan cara penyelamatan diri. Ketiga, memperhatikan tanda-tanda terjadinya bencana puting beliung. Saat bencana, yang pertama itu bawa semua barang masuk ke dalam rumah. Kedua, menutup dan mengunci semua pintu dan jendela. Mematikan sumber listrik dan peralatan elektronik. Yang keempat, duduk dan posisi memeluk
lutut dan dada mengurangi risiko tersambar petir. Yang kelima, jangan ditirap di atas tanah. Keenam, menghindari bangunan tinggi, bapak, reklame, pohon, dan sejenisnya. Keenam, 7, melindungi dalam rumah atau bangunan kokoh. Setelah bencana, yang pertama, pastikan tidak ada keluarga yang cedera. Yang kedua, jika ada yang terluka, segera beri pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, laporkan ke pihak berwenang jika ada kerusakan listrik, gas, dan kerusakan yang mengancam orang banyak. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.